Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, bagaimana memperoleh kemurahan hati Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 6. Dan pada ayat kelima berkata demikian. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Hizkia adalah seorang raja yang memerintah di Yehuda yang takut akan Tuhan. Pada masa ia berkuasa, Hizkia hidup di tengah bangsa-bangsa yang jahat. Dan pada masa pemerintahannya, bangsa Yehuda jatuh dalam penyembahan berhala. Bahkan ayahnya Ahaz adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Betapa sulitnya Hizkia untuk tetap menjaga hatinya kudus dan setia beribadah di hadapan Allah. Tetapi ia telah berketetapan hati untuk tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan ayahnya. Lagi pula, ia juga melihat dan mengambil pelajaran bagaimana Allah menghukum kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Hosea jatuh ke tangan Asyur. Itulah sebabnya Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang menghancurkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dari semua raja di Yehuda tidak ada raja yang seperti dia. Sampai pada suatu hari, Raja Hizkia jatuh sakit, saudara. Dan ia mendapat pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Yesaya 38 ayat ke-1. Saudaraku, siapakah manusia yang sanggup mendengar berita bahwa ia divonis akan mati? Sedangkan seorang raja seperti Hizkia, begitu mendengar berita ini, ia memalingkan wajahnya dan berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, tentu kita dapat membayangkan ketika seorang dokter mengatakan kepada pasiennya bahwa hidupmu tinggal 3 bulan lagi. Kita pasti berpikir dokter bisa saja salah dan keliru. Itu pun rasanya sedih luar biasa. Apalagi jika vonis itu datang dari perkataan Tuhan, pemilik hidup kita, yang sudah tentu tidak mungkin salah. Saudara, pagi ini kita akan belajar tentang kemurahan hati Tuhan terhadap orang-orang yang memiliki hati yang berdoa. Hati yang berdoa bukan diukur bagaimana indahnya kalimat doa kita, tetapi jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Mazmur 51 ayat 17. Siapakah orang-orang yang dimaksud dengan firman Tuhan yang memiliki hati ini? Pertama, Raja Hizkia yang kita baca kisahnya dalam nats firman Tuhan pagi ini. Dalam doanya, Hizkia mengingatkan Tuhan bagaimana dia telah hidup dengan setia dan dengan tulus hati, dan bagaimana ia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Inilah doa Hizkia, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Yesaya 38 ayat 16. Allah mendengar doanya yang tulus dan melihat air matanya. Tentu saja Allah boleh berubah pikiran, bukan? Sehingga pada akhirnya Raja Hizkia sehat kembali dan diberikan oleh Tuhan hidup 15 tahun lagi
dari usianya pada saat itu. Kedua, Daud. Saudara, Daud dikenal di dalam Alkitab sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Salah satu doa Daud paling sungguh-sungguh yang tercatat dalam firman Tuhan adalah doa pertobatan dan permohonan pengampunannya setelah ia menghampiri Batsheba. Dalam kitab Mazmur 51 kita belajar bagaimana Daud berdoa dengan penyesalan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak ada usaha untuk membela diri. Yang ada, dia memohon agar roh Allah tidak meninggalkannya. Kemurahan hati Tuhan juga diberikan kepada anak-anaknya yang datang dengan penyesalan dan pertobatan. Ketiga, pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14. Walaupun ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai dalam hal menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain, tetapi Tuhan mau menunjukkan siapakah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa Tuhan dapat menilai keadaan hati kita. Orang Farisi kita kenal sebagai tokoh agama yang tahu banyak tentang isi Alkitab. Dari doanya, Yesus menilai orang ini tidak menginginkan belas kasihan dan anugerah Tuhan, karena ia merasa sudah taat menjalankan semua perintah agama. Lukas 18 ayat 14 berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudaraku, rema apakah yang kita dapatkan pagi hari ini? Mengapa Hizkia mendapatkan kemurahan hati Tuhan? Karena Hizkia mentaati Tuhan dalam segala hal. Karena Hizkia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Apapun persoalan dan tantangan yang berat yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan kelegaan, bahkan mujizat, bila mana kita terus memiliki hati yang berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap memiliki iman, orang-orang yang tetap memiliki respon yang benar terhadap segala sesuatu dan segala apapun yang kami hadapi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap memiliki iman, orang-orang yang tetap memiliki respon yang benar terhadap segala apapun yang kami hadapi, sehingga kemurahan hati yang Engkau berikan kepada Hizkia itu juga boleh kami alami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.